kek ini adalah kek salah satu yang prestasinya terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Dan karena kita ingin meresmikan beberapa fasilitas baru di kek, saya ingin mengajak juga Pak Presiden, Pak Jokowi. Wisatawan akan semakin banyak yang datang di kawasan ini. Ke Tanjung Playang juga, sehingga dan akan dibuka lagi KEK yang lainnya. Yang di Tanjung Playang sudah masuk Seraton, sudah masuk. 2 September 2016 sore sudah langsung dilakukan peletakan batu pertama kek Tanjung Kelayang. Konsorsium Belitung Maritim itu sendiri terdiri dari PT Belitung Pantai Intan atau BLP. Semua yang Anda saksikan tadi terdengar seperti angin segar, sampai Anda mengetahui bahwa ada mafia tanah yang mengganggu investasi di kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang. Panggil untuk kedua kalinya. Kami tidak menghadiri karena kami merasa kami tidak punya sengketa. Permasalahan dan pelanggaran hukum ini dimulai pada tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Fujianto Tanjono. Modusnya dalam merampok tanah sangatlah sistematis dan terstruktur. Tanah PT BLP yang bersertifikat sejak 1996 jadi sasaran, yang mana merupakan objek vital nasional dan berlokasi di kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang. Caranya, Fujianto Tanjono mengajukan penerbitan sertifikat tanah seluas 210.000 meter persegi kepada Badan Pertanahan Nasional Belitung. Padahal, lahan yang dimintakan sertifikat ke BPN adalah milik PT BLP. Sadar akan adanya mafia yang sedang membahayakan objek vital nasional, PT BLP melakukan perlawanan hukum. Fujianto Tanjono dilaporkan ke Polres Belitung terkait rekayasa berita acara pengukuran tanah yang diajukan oleh Fujianto Tanjono. Mereka juga baru buat sertifikat 2019, Mas. Mereka itu surat Saya memahami bahwa berita acara pengukuran ini sangat penting untuk memenuhi syarat penerbitan suatu hak sertifikat. Karena berita acara pengukuran ulang ini adalah suatu bukti penguasaan tanah. Maka dari itu, surat ini saya laporkan. Objeknya surat ini saya laporkan ke Kepolisian Resort Belitung. Bahwa ada terjadinya pemalsuan. Memasukkan keterangan palsu pada akta autentik berita acara pengukuran ulang ini. Nah, laporan polisi kita masuk di tahun 2022 bulan Oktober. Pengukuran ulang tanah dilakukan karena Fujianto Tanjono mengaku telah memiliki surat keterangan tanah dan akta pelepasan hak yang ternyata tidak tercatat di Desa Tanjung Binga maupun di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Saya lihat di situ di dokumen Pak Fujianto itu nomornya ada titik A, titik B itu kan indikasinya Pak, seperti indikasinya berarti kan itu ada istilahnya disusulkan ulang, tapi di buku registrnya tidak nampak Pak seperti itu. Jadi waktu saya camat ya saya menganggap ini bukan dokumen kami itu. Kemudian yang kedua, saya melihat itu kok pengukuran ulang itu di tahun 2019 Pak, sedangkan dokumen ini kan terbit 2011 kalau salah ya, apa 2016. Sedangkan pengukuran ulang itu kan sebagai salah satu syarat untuk terbit APH. Loh kok ini APH-nya terbit dulu, pengukuran ulangnya 2019 kan itu di luar dari SOP. Kita melihatnya seperti itu. Setahu kami, setelah melihat buku register tahun 2011, itu tidak pernah terjadi akte persoalan hak kepada Fujianto. Benar, Pak. Enggak ada, Pak. Jadi enggak ada, yang ada cuma tanggal 28 dan 30. Untuk tanggal 29 tidak ada transaksi akta pelepasan hak. Jadi untuk penomoran khusus dalam APH, sepengetahuan saya tidak ada, Pak. Jadi yang kita memakai secara lazim melanjutkan dari yang terdahulu nomornya berapa. Jadi kalau ada sistem penomoran 268A secara khusus seperti itu sepengetahuan saya tidak ada. Yang ada itu kelaziman 268, 269, 270, 271. Tidak ada bentuk perincian dari 268 A, B, dan C, dan D gitu. Seluruhnya tidak ada, Pak? Tidak ada, Pak. Dari awal tidak ada. Selanjutnya, dari penelusuran kilat.com ditemukan beberapa kejanggalan. Marwin, aparat warga desa Keciput melakukan pengukuran ulang tidak berdasarkan prosedur atas permintaan Fujianto Tanjono. Kalau pengukuran ulang itu biasa untuk pengajuan akta pelepasan hak atau APH
Ya, dan juga untuk peningkatan status tanah ke sertifikat. Jadi kita harus ada pengecekan lahan dulu. Ya, apakah lahan tersebut tumbang tindih dengan orang lain biasanya seperti itu. Ya. Ya, untuk surat permohonannya ada diajukan ke PJ Kepala Desa waktu itu di tahun 2019. PJ-nya siapa? Pak Ajun. Pak Ajun. Iya. Atas nama Pujianto Tandono. Siapa? Tandono. Pujianto Iya, Tandono? di surat permohonannya. Bukan Pujianto Tandono ya? Bukan, kalau di KTP-nya ya Pujianto Di KTP Tanjono. Pujianto Tandono. Iya, Tapi di form di permohonan itu Tandono. Pujianto Tandono. Tandono. Iya. Pada saat pengukuran itu Bapak hadir sebagai Hadir. hadir. Selain itu ada siapa aja Pak? Ada Pak almarhum Soekardi. Almarhum Soekarno. Iya. Ya, jadi waktu di lapangan itu memang kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Pak almarhum Soekardi itu. Jadi memang tidak semua titik sesuai dengan SKT atau PH. Jadi hanya Ada berapa titik Pak? ada kalau itu ada 11 bidang kan. Ada 11 bidang. Iya. Ada 40-an lebih ya. 40-an Iya, lebih. titiknya. Dan pada saat itu Bapak mengukur Ada beberapa hanya di ujungnya saja. ya, Sesuai yang ditunjukkan itu kurang lebih hampir 6 titik lah 6 titik. kalau tidak salah ya. Ya, waktu pengecekan kronologi di lapangan memang salah satunya Pak Sulaiman dengan Pak Imran. Waktu itu waktu pengecekan di lapangan tanggal 23 April kemarin, ya mereka mengatakan itu bukan lokasi kami. Lokasi kami di sini. Ya, artinya bukan lokasi yang sesuai berita acara itu. Jadi tidak ada kesesuaian antara apa yang ditunjukkan oleh Pak Soekardi dengan yang mereka tunjukkan itu di lapangan. Seraton ini secara administratif itu masuk wilayah Keciput atau Tanjung Binga Pak? Jadi sepanjang pengetahuan kami dan dikuatkan dengan dokumen sertifikat atas Advis BPN itu memang itu sertifikatnya Tanjung Binga Pak. Ya, Tanjung Binga. Marwin hanya melakukan pengukuran dengan cara menunjuk 6 titik terluar dari 11 bidang tanah yang diajukan oleh Pujianto Tanjono, bukan 44 titik sesuai dengan ketentuan. Terlebih lagi, SKT dan APH atas nama Pujianto Tanjono tidak tercatat di Kecamatan Sijuk dan Desa Tanjung Binga. Oleh sebab itu, ketika dilakukan pengukuran ulang lahan, salah satu saksi bernama Marwin kebingungan mengukur lahan di Desa Tanjung Binga, yang merupakan kawasan ekonomi khusus milik PT BLP. Sulaiman dan Imran menunjukkan lahan yang mereka jual kepada seseorang bernama Darwis berada di lokasi Desa Keciput. Bahkan mereka menyebut pagar pembatas lahan milik PT BLP jauh dari tanah mereka. Sini kan ada BLP sini. Oh, di sana punya BLP. BLP sana. Bapak tahu? Tahu. Oke. Ada kan dia ada pagar itu. Oh. Ada pagar dia. Kami tidak mau manok pagar. Masa akan ngenuk orang. Iya. Kalau tanah Bapak ke sana. Ke sana. Bukan ke pagar. Bentuknya kayak tadi gitu, Pak. Iya. Bukan persegi panjang. Enggak segi empat dia. Kayak bulat, kayak setengah bulat gitu. Coba, tadi. Pak. Iya, coba Pak. Kayak gini, ulang, Pak. Kan Bentuk tanah Bapak sama Pak Sulaiman. gitu dia, Pak. Oh. Dan ini punya Bapak dan punya Pak Sulaiman itu. Sulaiman. Itu kan asli benar itu yang kami yang punya. Bukan di sana. Masa kami ditunjukkan diletakkan di Tanjung Binga itu. Aneh kan? Ada Keciput, Pak. Iya, ini kan Keciput. Iya, benar. Sistem keluar. Jadi batas itu kan luas tanah itu ke sini dia, bukan ke sana. Itu ini kan ke tepi. Ini kan ke sana. Di sana kan ada pagar, ada bandar sana. Bingung kita jadi timpari di sana. Dengan demikian, Marwin, aparat desa Keciput terkecoh oleh rekayasa Pujianto Tanjono untuk melakukan pengukuran tanah di lahan yang telah ditargetkan oleh Pujianto Tanjono untuk dikuasai, yakni tanah milik PT BLP. Skemanya begini, Pujianto hanya memiliki SKT dan APH tanpa adanya berita acara pengukuran, yang mana membuat lokasi tanahnya tidak jelas. Dengan begitu, Pujianto dapat membuat berita acara pengukuran saat Pujianto telah menargetkan tanah mana yang ingin ia rampas. Marwin pun mengatakan, lahan yang ia ukur secara administratif berada di Desa Tanjung Binga, bukan di Desa Keciput. Selain itu, keterangan Sulaiman yang memiliki tanah pun menunjukkan lokasi lahan yang diklaim oleh Pujianto Tanjono di Desa Keciput,
bukan di Desa Tanjung Binga yang merupakan milik PT BLP. Dengan bukti tersebut, maka dalam gelar perkara kasus pidana tersebut mengarah 100% Fujianto Tanjono menjadi tersangka. Namun Fujianto Tanjono bermanuver. Fujianto mengajukan gugatan perdata. Dia yang tidak memiliki sertifikat menuntut pembuktian dari PT BLP yang memiliki sertifikat. Karena bukti yang dipakai adalah SKT dan APH tidak terdaftar, Fujianto kalah di Pengadilan Negeri Belitung. Dia mengajukan banding. Hasilnya, dia menang di Pengadilan Tinggi Babel. Sesuai skenario mafia hukum ala Fujianto Tanjono, maka penyidikan kasus pidana Fujianto Tanjono dihentikan oleh Polres Belitung. Alasannya, menunggu keputusan perkara perdata yang tengah berlangsung. Kalau saya melihat dan berdasarkan pengalaman saya, dari bukti-bukti yang kami ajukan untuk membuktikan bahwa ada terjadinya suatu tindak pidana itu sudah lebih dari cukup, Pak. Sudah lebih dari cukup, mengingat ada juga pengakuan dari pihak-pihaknya. Ya, Agustus 2023 perkara penyelidikan kami dihentikan, Pak, oleh Polres Belitung. Dengan dasar adanya gugatan perdata tersebut. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang tentang manajemen penyidikan atau lidik di Harda, ketika ada gugatan perdata itu harus ditangguhkan. Itu bunyi dari telegram Kapolri yang disimpulkan sendiri oleh mereka. Tim-tim pelaksana ini, Pak. Oknum-oknum pelaksana ini. Kenapa? Hal-hal tersebut menjadi masuk akal dan berdasar hukum ketika ada sengketa terhadap tanah, tetapi mempunyai dua legalitas kepemilikan. Atau hak kepemilikannya belum jelas satu dan lainnya. Make sense. Bisa terjadi di perkara penyerobotan atau hal-hal yang berkaitan untuk itu. Ya kan, harus dibuktikan dulu miliknya siapa. Baru bisa applicable. Karena apa? Ketika perkara pemalsuan terhadap administrasi yang membuktikan suatu kepemilikan harus menunda, itu akan menjadikan ketidakjelasan hukum. Kenapa? Harusnya pemalsuan dibuktikan lebih dahulu. Baru ketika tidak ada pemalsuan bisa digunakan barang-barang itu, legalitas kepemilikan itu. Nah, ini tidak. Dan itu bertentangan dengan pasal 1872 KUH Perdata yang menyatakan apabila ada pemalsuan harus dibuktikan dulu pemalsuannya. Ya. Karena jangan sampai timbul hak menggunakan Yang ilegal. Betul. Lalu saya menjadi pertanyaan untuk saya, apakah HGP itu adalah hak kepemilikan yang tidak jelas? Sebelum keluar keputusan penghentian atau penundaan penyidikan, drama gelar perkara berlangsung antara Polres Belitung dan Polda Babel. Mengapa kasus pidana mafia tanah sampai menimbulkan tarik-menarik? Disinyalir Fujianto Tanjono memiliki pengaruh kuat di lingkaran pengadilan dan aparat hukum. Kini proses pengadilan kasasi perdata Fujianto Tanjono terkait tanah milik PT BLP tengah berlangsung di Mahkamah Agung. Dalam kasus pidananya ada indikasi dia akan menjadikan dirinya seolah sebagai korban dari penipuan yang dilakukan oleh para saksi-saksi yang dia telah manfaatkan sebelumnya. Pengadilan Tinggi Babel yang menganulir keputusan Pengadilan Negeri Belitung menjadi petunjuk betapa kuat mafia tanah di kawasan KEK Tanjung Kelayang. Apalagi Pengadilan Tinggi Babel membuat keputusan hanya berdasarkan pada imajinasi liar mafia. Tak ada fakta hukum yang kuat untuk memenangkan Fujianto Tanjono. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Babel tidak menggunakan memori keputusan Pengadilan Negeri Belitung dalam mengambil keputusan menganulir keputusan Pengadilan Negeri Belitung yang menolak tuntutan Fujianto Tanjono. Berbagai manuver mafia tanah Fujianto Tanjono dalam upaya untuk menguasai tanah milik PT BLP sebagai objek vital nasional menimbulkan kecemasan masyarakat, merusak iklim investasi di Belitung, dan juga menghancurkan harapan ekonomi pelaku UMKM di Belitung. Kepastian hukum tengah dipertaruhkan, makanya PT BLP meminta perlindungan hukum kepada Polda Babel, Bareskrim Polri, dan Kementerian ATR. Kasus ini bukan hanya tentang perjuangan PT BLP untuk mempertahankan objek vital nasional, tetapi juga tentang kegagalan sistem hukum yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Dengan hati yang berat, kita menyadari bahwa pembangunan kawasan ekonomi khusus yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional justru menjadi mangsa pemerasan dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Mahkamah Agung menjadi titik akhir dari perjalanan panjang PT BLP mencari keadilan yang diharapkan dapat memberi perlindungan hukum bagi warga negara yang membutuhkannya. Penyelesaian benang kusut hukum di kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang hanya bisa dilakukan oleh intervensi para tokoh nasional, para pejabat tinggi, para menteri,
Mahkamah Agung, Kapolri Listio Sigit Prabowo, juga Presiden Joko Widodo.